Penyakit corona itu Pak sudah disebutkan puluhan tahun yang lalu oleh seorang habaib Pak di dalam sebuah kitabnya. Kitab itu sudah dicetak sekarang cetakan ketiga. Di dalam kitab itu dijelaskan bahwa nanti menjelang hari kiamat akan datang satu penyakit yang belum pernah datang di masa-masa sebelumnya. Nama penyakit itu kata Habib disebutkan corona. Tulisan di bahasa Arabnya di dalam kitab itu corona, atau kita sebut sekarang corona. Para jamaah semua yang insya Allah dimuliakan Allah, tentunya yang pertama kita menyampaikan rasa syukur kehadiran Allah. Begitu banyak limpahan rahmat, nikmat, hidayah, inayah yang Allah berikan. Wabil khusus yang paling penting sekarang nikmat kesehatan. Kenapa saya bilang nikmat kesehatan ini? Negara sekarang ini lagi rungsing. Ngapa? Ada di salah satu negara di dunia ini yang sedang terkena wabah virus. Nama virusnya corona. Virus ini bukan main. Kapan nyerang mati. Dak kacik cerita lagi Pak. Kapan nyerang mati. Ana bukan risau dengan virusnya, tapi risau dengan pernyataan Habib Abu Bakar. Penyakit corona itu Pak sudah disebutkan puluhan tahun yang lalu oleh seorang habaib Pak di dalam sebuah kitabnya. Kitab itu sudah dicetak sekarang cetakan ketiga. Di dalam kitab itu dijelaskan bahwa nanti menjelang hari kiamat akan datang satu penyakit yang belum pernah datang di masa-masa sebelumnya. Nama penyakit itu kata Habib disebutkan corona. Tulisan di bahasa Arabnya di dalam kitab itu corona, atau kita sebut sekarang corona. Berarti benar Pak, kiamat ini sudah parah. Nah, jadi yang kata bahasa itu berhentilah maksud aku. Sedekahlah, rajinlah ke majelis. Yang mendep di rumah baik, yang tak pernah ngaji, datanglah ke majelis. Benar Pak, bukan aku tibu. Kiamat ini sudah parah nian. Benar-benar sudah parah Pak. Saya balik dari Masjidil Aqsa kemarin. Saya berangkat ke Masjidil Aqsa. Bagaimana saya melihat pohon gorkot itu Pak di sepanjang kota di Palestina sudah ditanami oleh orang-orang kafir Yahudi Pak. Kenapa mereka tanami? Ada hadisnya. Itulah hebatnya mereka ini percaya dengan hadis Rasul. Kita dewe tak percaya. Karena di dalam hadis itu menjelang hari kiamat nanti akan hadir jundullah. Akan datang tentara-tentara Allah yang akan membasmi orang-orang Israel itu Pak. Mereka akan dikejar, dibunuh Pak oleh tentara-tentara Islam. Mereka sembunyi di balik dinding ngomong, sembunyi di balik pohon ngomong, sembunyi di balik tembok ngomong. Tapi kata Rasul ada sikap pohon yang tidak ngomong, namanya pohon gorkon. Pohon ini tidak ada ngomong kalau di situ ada tempat bersembunyi orang-orang Israel. Di situ Pak. Dipercayai sama orang Israel, sekarang ditanam sama mereka pohon itu. Jadi kemarin kami dibawa ke Israel itu Pak, di pinggir-pinggir. Ini Ustaz pohon gorkot katanya. Pohonnya rimbun Pak, kecil, pecah model payung bentuk pohon itu. Jadi memang kalau untuk tempat singitan saja pasnya pohon itu. Memang tempat untuk singitan pasnya pohon itu. Dan pohon itu di sepanjang Israel itu Pak, di Palestina itu sudah ditanam Pak, oleh orang-orang Israel. Ngapo? Mereka itu penakut sebenarnya. Beraninya rami-rami. Memang Pak pasnya masuk perbatasan itu Pak, dari Yordan masuknya kami. Nak masuk ke Palestina itu dijago Pak, lewat border namanya. Oh, megang senjata kalau Pak macam ini. Anak pertama nak protes juga Pak dengan pembimbing, dengan mutoib yang di sana. Ustaz, kita masuk hotel dulu. Dia ngomong besok pagi jam 4:30 kita ke masjid. Wana marah, kata anak ngapu nak 4:30 kami nak tahajud. Nak di Masjidil Aqsa tu nak tahajud, nak solat. Ustaz, bukan sama dengan Masjid Madinah, bukan sama dengan di Mekah Ustaz. Ngapo? Di sini 4:30 pintu dibuka. Gila tak kamu? Beruntunglah kita di masjid ngangap-ngangap terbuka-buka pacak masuk, sampai teko maling pacak masuk, celengan hilang. Di masjid di Palembang ini, Pak. Saking kebebasnya kita ni masuk, maling baca masuk, selesai celengan hilang. Jangan main-main. Masjid Taqwa tempat anak itu Pak 4 kali hilang celengan. Iyo, apa namanya alat yang untuk sound ini, yang untuk apa namanya, yang bukan ini ada alat-alat itu nah. Dia tahu pula mahal setua itu Pak. Wong lagi sholat pintu tak dikunci, ruang imam itu masuk dari situ. Selesai. Di masjid depan rumah anak itu Pak, awas lihat itu bulan puasa. Marbot lagi dengeri wong ngaji, nak nunggu buku. Tetapi itu kapan terbangun suara hilang? Bukan suara hilang, tip tu hilang.
Dilanjak ke wong. Di Palestina sana Pak, nak masuk ke Masjidil Aqsa, pintu nih ditutup Pak. Banyak pintu tapi yang dibuka cuma 2. Dijaga oleh tentara Israel Pak, no. Dengan senjata laras panjangnya. Kapan dia ngomong belum nak buka, ada baca Pak, nak melawan lagi tuh. Rada-rasa juga nak kutangan nih, cuma nyengok seten panjang turun Pak, mundur gitu. Kalau dia kena tembak aja gitu di sini. Panjang no, senjata ini 4 5 sekali nyago Pak, tengenges dia nak masuk ke masjid itu. Kapan dia bukakan pintu, baru pacak kita masuk. Lebih lucu lagi selesai sholat Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klak klak klak, mati kalau. Lampu mati, sound system mati. Pertama anak bingung apa model macam ini kata. Habis selesai itu nak nyang kenari kan, habis sholat subuh. Nak sholat isyraq lah, nak sholat duha, tengah 7 ada yang marahi. Ukhraj katanya, keluar. Nah, bingung anak. Kami masih nak di sini katanya. Tak bisa. Kapan kita tak galak keluar, dikunci sama mereka Pak. Dah ajak mentu dari Masjidil Aqsa. Jadi kita jangan main-main Pak. Mumpunglah di kampung-kampung kita ni masjid terbuka, tengangap lebar-lebar, datangilah. Ngapo? Kiamat sudah parah Pak. Bukan anak nakut-nakuti. Salah satu ciri yang disebutkan oleh Habib Abu Bakar tadi, salah satu penyakit yang bakal keluar di akhir zaman namanya corona. Dan penyakit itu sekarang sudah keluar. Ini menjadi iktibar pelajaran buat kita untuk memperbanyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita sehat Pak, sekarang kemana-mana alhamdulillah sehat, segar bugar syukuri. Kenapa? Kalau nikmat sakit ini, apalagi wabah virus ini sudah didatangkan oleh Allah, selesai, habis kita Bapak Ibu ya. Salam teriring salawat dicurahkan kepada junjungan kita suri tauladan umat, sosok manusia yang paling agung, kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan insyaallah kita semua para pengikutnya hingga akhir zaman. Kita berdoa, bermunajat, bermohon kepada Allah, mudah-mudahan sebelum wafat kita semua yang hadir di sini diberikan kesempatan oleh Allah bisa berziarah ke makam Rasul sallallahu alaihi wasallam, bisa berdiri di depan makam Rasul, bisa berselawat langsung. Ini terutama yang sudah punya duit, tidak usah nunggu-nunggu yang lain Pak. Umroh sekarang mumpung kapan baca umroh, pergilah. Kalau yang tak katik duit mengkalilah Pak, nak banyak beramal, nak banyak berdoa. Kalau yang ada duit tak perlu banyak-banyak beramal, buka berangkat, daftarkan umroh, berangkat, kelar. Kalau yang buntu mengkalilah Pak, nak pakai beramal-beramal. Ini duit lah banyak, pakai nak berdoa, ya Allah berikan aku kesempatan untuk umroh. Duit tabungan banyak, uji malaikat, bukan kesempatan mang. Kau tu dah galak ni yang berangkat. Duit ada, tinggal tarik. Berapa duit? 11 juta. Tidak banyak babu duit 11 juta itu. Duit 11 juta kita bisa ziarah ke makam Rasul, bisa melihat Ka'bah, bisa tawaf, bisa sa'i, bisa umroh. Itu tak sebanding dengan duit 25 juta yang kita keluarkan, dengan ibadah yang kita dapatkan. Dan sikok lagi, makanya saya sekarang kalau mimpin zikir saya tambahi dulu, saya doanya, ya Allah takdirkan kami yang hadir di sini bisa engkau berangkatkan tanah suci Mekah dan Madinah untuk haji dan umroh. Sekarang saya tambahi, dan bisa berziarah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Kenapa? Aqsa ini hampir kita lupakan Bapak Ibu. Wong kalau berdoa pengennya cuma haji umroh, tak pernah terpikir ke Palestina. Ngapo? Takut. Karena kita selalu ditakut-takuti selama ini. Benar tak? Palestina tu kaget sambung Israel, ditembak ini. Tak katik-katik Bu, Pak. Tidak kan, kalau yang nyago memang ada nian, megang senjata memang ada, yang nembak-nembak tak katik. Berperang tu bukan di Aqsa sana, tempat lain daerah konflik. Di Aqsa aman-aman baik, memang ditanyanya Pak, dan kita tidak usah heran. Kamu nak main ke Kodam sana, nah, ada tak orang megang senjata? Heran tak kamu? Tidaklah, tentara megang senjata, ngapa kita nak heran? Mencak kapuan lah megang senjata, hati-hati ke tembaknya gitu. Taklah tembak, aman tentara, memanglah gawe dia pegang baik. Nah memang kalau depannya nama Muhammad ini agak ribet sana. Ana hampir tinggal Pak. Kami yang 13 berangkat. Gubernur ngajak emak beliau, Gubernur Babel Pak Dr. Rizadi. Saya ngawani beliau sebenarnya. Minta ngawal. Beliau dapat undangan wali kota Hebron di Palestina. Mr. Taisir. Saya diajak untuk ngawani rombongan ini, ngurusi segala-galanya. Jadi rombongan gubernur, bini beliau, emak beliau, kakak beliau sudah masuk. Untuk angkat kaya sudah masuk. Saya dewean Pak tertahan di border. Tak bolehnya masuk. Dia ngomong, aku cacat baca bahasa Arab Pak. Diam ya aku. Muhammad dia ngomong. Uji ngok ibe lain. Muhammad. Yo. Ngobrol dia dengan kawannya Pak. Mamanu ini. Kamu dia sana payah Pak. Hak peto dia. Kalau uji tak acak masuk, dah baca. Kalau ujinya tak boleh, tak boleh. Nah, itu masalahnya di sana itu memang.
Ngobrol dia dengan kawannya, aku bilang, mana ini? Jengoknya lagi, paspor aku oleh kawannya. Oh, mungkin dia ni bingung Pak, nama ni Muhammad, kan banyak orang Arab kan nama Muhammad ni kan, tapi badan ni tak ngenjuk. Yang orang Arab tu saat tinggi dong mancung, ini Muhammad Ali, ngapa badan macam ini menggali kan? Aku diam kepada dia ngobrol, tak lama Pak, sekitar 30 menit anak tertahan di border, yang lain sudah di luar galau. Rombongan gubernur sudah di luar galau, anak masih tertahan di luar. Ya, sambil katanya, silakan jalan. Baru anak masuk Pak, asli Pak, memang kalau yang nama Muhammad agak saro dikit lah macam itu. Dan sana jangan cecak pakam bahasa Arab gitu, selesai ke wong di sana. Lemak lah cecak buyan bae gitu, cecak tak ngerti no, cecak ini bae. Dan jangan keluar ke HP Pak di border. Kalau kita dikeluarkan HP di border, tidak ditanya lagi langsung Pak. Dia udah kurang demen di foto-foto tu nah. Bukan cak wong kita, kalau wong kita ni demen yang berfoto. Kalau umroh tu batang kurma dia ajak selfie. Begitu ngapo jemaah ini? Para unto dia ajak selfie. Amun pembimbing umroh ni lewat, dak diajak wong gitu berfoto. Tak laku, tapi aman di Mekah sana untuk melawan kalau di sana diajak selfie. Nah, wong Israel paling tak galak di foto-foto Pak. Kapan kita ngeluar ke HP, satu rombongan Pak, suruhnya balik. Makanya kami dipesenian waktu dari Jordan dipesan, Ustaz tolong kasih tahu jemaah jangan sampai ada sikap pun yang mengeluarkan handphone. Kenapa? Wong Israel paling tak demen di foto-foto. Nah, jadi kita sepanjang border HP masuk, silent kan, jalan gitu. Nah, kalau sudah lepas dari border, masuk mobil di Palestina, nah terserahlah kamu nak apa. Tapi di batasan ini jangan coba-coba. Makanya saya terus berdoa sekarang, minta supaya bisa ke Palestina juga. Kenapa? Karena penting Bapak Ibu. Kehadiran kita di Palestina itu ternyata menyupport kawan-kawan kita yang ada di sana. Mereka ngerasa apa istilah kita ini, ada pendukungnya, ada gagah juga ketika nengok kehadiran kita. Kenapa? Sedih Pak, masjid sebesar itu di Palestina itu sapnya cuma 3 Pak berisi. Bukan pecah Masjidil Haram, pecah Masjidil Nabawi Pak, sampai terpenuh-penuh ke belakang. Masjidil Aqsa tidak Pak, tidak sesuai dengan bayangan kita. Masjid sebesar itu sapnya cuma 3 saf. Ya Allah, sedih rasanya. Makanya yang sudah pernah ke Mekah bolak-balik, berhentilah dulu sekarang main ke Aqsa. Umroh apa namanya, pergilah. Kalau bisa umroh plus Aqsa. Pecah Ustaz Nawidin yang berangkat kemarin, umroh langsung berangkat ke Aqsa, itu luar biasa. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah.